Assalamualaikum, salam sejahtera teman-teman. Kali ini kita masuk ke pemasangan pintu ya dan jendela pada tampak depan rumah atap perisai tunggal. Ya, pemasangan pintu seperti ini dan jendela seperti ini ya pada rumah tampak depan ya, rumah atap perisai tunggal. Jika teman-teman perhatikan, ini adalah rumah dengan atap perisai tunggal ya. Nah, perhatikan dari tampak depan. Nah, itu dia. Nah, jadi tampak depannya itu di sini ada pintu gandeng ya, atau pintu kuku tarum atau pintu kebaya ya, seperti itu. Banyak namanya ya, intinya pintu dua. Dan ada jendela ganda seperti ini pada jendela kamar, dan ini adalah pintu untuk pintu ruang tamu atau pintu utama. Jadi teman-teman perhatikan bahwa pintu ini dia bagian bawahnya itu langsung menyentuh atau dia langsung berhadapan ya dengan lantai. Itu untuk pintu. Sedangkan jendela dia masih naik ke atas sedikit ya, hampir 1 meter dari lantai ke kusen. Daripada jendela ini ada dinding sekitar hampir 1 meter. Teman-teman, pintu dan jendela ini pada kusen atasnya sama rata ya. Kusen atasnya antara pintu dengan jendela itu sama rata, sama tinggi. Hanya pada bagian bawah memang tidak sama ya, karena memang jendela pendek dan pintu panjang sampai ke bawah ya, sampai ke lantai. Perhatikan baik-baik teman-teman. Jadi kalau kita mau membuat pintu itu pada tampak depan ya dan jendela, maka kita harus melihat ke denah yang ada di bawah tampak depan ini. Ya, ini kan denah ini kan sejajar ya dengan tampak depan di atas, atau potongan A yang dirubah ke tampak depan ini. Nah, maka di bawah ini ada denah. Nah, denah ini perhatikan pada tampak depan ini adalah wilayah depan ya. Jadi ini adalah wilayah tampak depan. Maka Anda akan perhatikan di situ di daerah ruang tamu ini ya, atau di depannya ini. Ya, ini ada pintu gandeng seperti ini ya. Ini dia pintu gandeng atau pintu ganda atau pintu kebaya dan seterusnya ya, banyak namanya. Dan di sini ada jendela gandeng seperti ini pada kamar ya, seperti itu. Kita buat dulu teman-teman sebuah garis lurus ya, garis lurus yang yang diambil daripada batasan-batasan kusen pada pintu contohnya. Jadi ini adalah pintu ganda ya, kusennya ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kotak itu ya, kusen atau gawang. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Dan ada 2 daun ya, karena namanya pintu ganda maka 2 daun. 2 daun pintu kanan dan kiri. Anda perhatikan pada kusen sebelah kanan, dia berbatasan langsung dengan dinding. Yang kuning putus-putus itu adalah garis dinding yang nempel langsung dengan kusen. Begitu juga dengan sebelah kiri. Ada batasan kusen yang nempel dengan dinding. Nah, di situ kita membuat garis lurus panjang ke atas menggunakan construction line pada tab draw ya, dengan menghidupkan ortho. Jadi ortonya hidup untuk garis tegak lurus ya. Ortonya dihidupkan untuk garis tegak lurus. Kemudian pada tab draw kita klik construction line yang ini ya. Pada tab draw construction line. Kemudian kita pergi ke kusen pintu ini. Anda klik pada garis batasan dengan dinding dan kusen itu ya. Nah, di situ klik di situ. Pada garisnya pas ya, lalu tarik ke ruang kosong di bawah. Klik di ruang kosong, enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Kemudian pada tab draw Anda klik lagi construction line. Ya, pada tab draw Anda klik lagi construction line seperti ini. Kita pergi ke kusen sebelah kiri daripada pintu ini ya, kusen sebelah kiri pada denah. Kita klik pada garis batasan antara kusen dan dinding. Ya, pas di garisnya, kemudian tarik ke bawah ruang kosong, klik di ruang kosong, enter 1 kali untuk mengakhiri construction line. Nah, inilah posisi pintu ada di sini. Ada di antara kedua garis ini. Ya, ini pintu di sini posisinya.
Ya, karena garis ini memanjang dari denah. Dan pintu itu dia bagian bawahnya nempel dengan lantai seperti ini ya, atau garis lantai yang kuning ini. Yang awalnya itu adalah sebuah garis loft beton ya, kemudian berubah fungsi menjadi garis lantai. Teman-teman, kita pasang dulu pintunya ya. Di sini sudah ada tampak pintu dan jendela, yang mana sudah saya copy dari atas ya, atau dari file pintu dan jendela ya. Di sini ada pintu jendela, ya, ada pintu ganda, ada pintu tunggal ya, ada jendela ganda dan ada jendela tunggal. Pada pintu ganda ini yang kita copy, tampak depannya saja. Nah, posisi copy nanti kita ngambil dari pojok sebelah kanan bawah daripada kusen atau pojok sebelah kiri bawah daripada kusen. Ya, pojok bawah terluar, sebelah kiri atau sebelah kanan. Yang nanti kita akan copy ke pertemuan antara garis lantai dengan garis bantu vertikal putih itu. Sebelah kanan maupun sebelah kiri, pas pada garis potongannya. Karena garis potongan ini diambil dari kusen terluar pada denah. Yang mana ukuran pintu pada tampak itu sudah sesuai dengan ukuran pintu yang ada pada denah. Teman-teman, kita copy ya. Copy cara bebas menggunakan icon copy pada tab modify. Nah, perhatikan klik atau blok objeknya dulu, yaitu tampak depan pintu ganda. Kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard. Klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik satu kali. Jika selesai, enter atau escape. Nyalakan ortho untuk copy tegak lurus ya. Oke teman-teman, karena kita kopinya cara bebas ya, miring ya, dari titik sini ke titik sini. Ini copy miring namanya ya. Nah, kalau copy tegak lurus ortonya hidup, kalau copy miring ortonya dimatikan ya. Jadi ortonya dimatikan dulu untuk copy miring. Kemudian kita blok tampak depannya saja daripada pintu ganda. Tampak depan saja seperti ini. Atau blok seperti ini, yang penting masuk semua ke dalam blok ya. Nah, blok hijau semua seperti ini. Atau blok biru semua seperti ini. Yang penting tampak depan itu semuanya, tampak depan daripada pintu ganda ini semua masuk ke dalam blok. Dan jangan kena objek lain ya, jangan sampai kena objek lain. Sudah di blok tampak depan pintu ganda. Kemudian kita klik icon copy pada tab modify ya, ini dia. Kemudian kita pergi ke pojok kusen bagian bawah sebelah kanan maupun sebelah kiri. Pojok terluar, contohnya seperti ini pojok terluar sebelah kanan ya, saya klik. Bagian bawah ya. Nah, ini garisnya bisa miring-miring gini karena ortonya mati ya. Paham ya? Kemudian kita pergi ke pertemuan antara garis vertikal, garis bantu pintu dari denah itu dengan garis lantai yang terpotong. Yaitu ini posisinya. Klik di sini ya. Nah, lalu enter satu kali untuk mengakhiri copy. Inilah hasil pintunya. Karena pintu sudah kita pasang, garis bantunya kita klik satu-satu, lalu kita tekan delete pada keyboard. Kita hapus. Kita klik atau kita blok boleh ya. Oke, sekarang kita akan mengcopy jendela ganda di sini. Oh iya teman-teman, satu hal yang teman-teman harus ketahui. Pada gambar detail, di pintu itu ada kupingan ya, kanan dan kiri. Nah, kupingannya itu harus dihapus ya. Nah, jadi kalau pada detail itu ada sebuah kupingan biasanya. Seperti ini kupingannya. Ya, nah, kupingan itu dihapus atau dipotong ya teman-teman ya. Sehingga tidak ada lagi kupingan di kanan dan di kiri itu bersih, tidak ada kupingan pada pintu. Ya, ini semuanya tidak ada kupingannya ya, sudah saya potong semua kupingannya. Ya, pintu jendela ini sudah aman dari kupingan ya, karena kupingan itu tidak muncul kalau pada tampak ya. Nah, pada gambar tampak, pada gambar potongan yang ada pintunya, sekali lagi, pada gambar tampak dan gambar potongan yang ada pintu jendelanya, maka kupingan pintu dan jendela harus dipotong ya. Karena kupingan itu masuk ke dalam dinding ceritanya. Dia tidak boleh muncul di luar dinding ya. Sedangkan pada tampak dan gambar potongan itu, kupingan itu tidak diperkenankan untuk muncul. Nah, seperti pada ini nih gambar potongan nih. Ini pintu yang ada pada gambar potongan juga tidak ada kupingannya ya.
Nah, kenapa? Karena kupingannya itu ada di dalam dinding ceritanya teman-teman. Sehingga tidak boleh muncul keluar dinding ya, seperti itu. Ini juga potongan A ini pada pintu jendelanya tidak ada kupingan ya, tidak ada kupingan karena memang kupingan pintu dan jendela itu tertutup, ada di dalam dinding, tidak boleh muncul. Seperti itu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke pembuatan jendela. Ya, jendela di sini, maka kita pergi lagi ke denah di bawahnya. Jadi di bawah tampak depan ini ada denah, kita pergi ke denahnya ya. Denah ini kan sejajar dengan jendela, dengan pintu, dengan tampak depan ini. Ya, seperti itu. Kita buat lagi sebuah garis lurus ya, menggunakan construction line dari kusen kusen jendela ganda. Jadi jendela ganda ini ada 3 kusen ya, 1 di sebelah kanan sendiri, 2 di tengah, dan 3 sebelah kiri. Nah, itulah kusen-kusen, kayu-kayu kusen, balok-balok kusen pada jendela ganda. Nah, nanti kita akan membuat garis bantu dari batasan antara kusen sebelah kanan dengan dinding pada garis ini, dan batasan sebelah kiri antara kusen kiri dengan dinding. Jadi kita hanya membuat 2 garis di situ. Ya, menggunakan construction line pada tab draw. Dan ortonya dihidupkan ya teman-teman ya. Untuk garis tegak lurus, ortonya wajib hidup. Untuk garis tegak lurus, orto wajib hidup. Kemudian pada tab draw saya klik construction line. Pada tab draw saya klik construction line. Kemudian saya pergi ke kusen sebelah kanan, batasan antara kusen dengan garis dinding, saya klik pada garisnya. Saya tarik ke ruang kosong, di sini ada ruang kosong ya. Saya klik di sini. Enter 1 kali. Nah, jadi seperti itu ya. Pada tab draw klik lagi construction line teman-teman. Kemudian kita pergi ke kusen sebelah kiri, pada garis batasan dinding dan kusen itu kita klik pas pada garis. Tarik ke bawah ke ruang kosong, kita klik lagi. Enter 1 kali. Garisnya tegak lurus ya, untuk membuat karena ortonya hidup. Untuk membuat garis bantu seperti ini, orto harus hidup. Nah, oke teman-teman, selanjutnya bagian atas. Ini kita tidak bisa langsung ngopi ya. Kita tidak bisa langsung ngopi jendela ke sini. Kita harus membuat batasan atas. Batasan garis atas untuk jendela ya. Jadi kusen pintu ini ya, bagian atas dengan kusen jendela bagian atas itu sama rata. Karena sama rata, nanti kita buat lagi garis bantu horizontal dari pintu, dari kusen pintu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Pada tab draw di atas saya klik lagi construction line. Oh iya teman-teman, ini orto masih hidup ya. Garis tegak lurusnya masih aktif. Dan tetap aktif ya. Pada tab draw saya klik lagi construction line. Pada tab draw saya klik lagi construction line. Kemudian saya pergi ke kusen bagian atas daripada pintu ini, pada garis kusen bagian atas saya klik. Pas di garis. Saya tarik ke arah kanan ke ruang kosong, saya klik di situ. Enter 1 kali. Nah, maka garis ini adalah garis horizontal, garis bantu yang rata dengan bagian atas daripada kusen pintu. Dan ini adalah garis bantu daripada posisi jendela pada denah ya, rata seperti itu. Maka nanti kita akan mengcopy jendela ganda itu. Perhatikan. Nah, ini dia. Jendela ganda ini akan kita copy pada pojok sebelah kanan atas atau pojok sebelah kiri atas kusen terluar. Kita copy ke salah satu titik, baik titik potongan sebelah kanan maupun titik potongan sebelah kiri antara garis-garis bantu ini. Perhatikan baik-baik, kita menggunakan ikon copy pada tab modify ya. Copy cara bebas, maka nanti ortonya kita nonaktifkan. Klik blok dulu objeknya ya, klik atau blok dulu objek tampak depan daripada jendela ganda, kemudian klik icon copy pada tab modify atau CO enter pada keyboard. Kemudian klik lagi objeknya, salin kemana saja dengan cara klik 1 kali, jika selesai enter atau escape. Ortonya tidak boleh aktif ya, karena kita copy cara bebas. Kenapa copy cara bebas? Ya cara miring-miring ya. Nah, ini jendelanya ada di sini. Dan posisi kopinya ada di sini, jadi dia miring ya. Maka ortonya kita matikan dulu.
Orto sudah mati teman-teman ya, berarti kita bisa copy miring. Kita blok ini tampak depan saja daripada jendela ganda ini ya. Kita blok total ya, blok full. Masukkan semua ke dalam blok seperti ini untuk jendela ganda tampak depan. Kemudian pada tab modify, klik icon copy yang ini ya. Kemudian klik pojok kanan atas atau pojok kiri atas terluar daripada kusen sebelah sini atau sebelah sini. Ya, contohnya pojok kanan atas saya klik. Nah, maka saya taruh di garis potongan sebelah kanan, yaitu potongan antara garis horizontal dan garis vertikal garis bantu itu. Di situ ya. Perhatikan lambang intersection, saya klik di situ. Enter satu kali untuk mengakhiri copy. Nah, pas ya. Kemudian garis-garis bantu ini kita klik 1, 2, 3, lalu tekan delete pada keyboard. Ya, seperti itu. Nah, inilah pemasangan pintu dan jendela pada rumah atap perisai tunggal. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya ya. Demikian klik save dulu di atas atau Ctrl S pada keyboard untuk menyimpan project ya sampai muncul tulisan key save pada command line. Demikian, assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera.